Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Laura dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dengan NIM 2111604062, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Psikologi Kesehatan. Di sini saya berperan sebagai penata anestesi dan nantinya akan ada teman saya yang berperan sebagai pasien. Dan saya akan melakukan pengkajian HARS, yaitu Hamilton Anxiety Rating Scale. Pengkajian ini dilakukan karena pasien pernah mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya dan mengakibatkan ia mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari dan sering merasa gelisah. Di sini saya telah mengumpulkan data pasien dan membaca rekam medis pasien. Saya telah menyiapkan inform konsen untuk persetujuan tindakan. Saya sudah menyiapkan alat yang dibutuhkan, sudah menyiapkan ruangan yang kondusif, dan saya sudah mencuci tangan. Selanjutnya saya siap untuk melakukan tindakan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Suster. Apakah benar ini dengan Mbak Aisyah? Iya benar. Baik Mbak, saya penata Chelsea Laura yang berjaga pada pagi ini hingga jam 12 siang nanti. Sebelumnya kita cek identitas dulu ya Mbak ya. Boleh saya lihat gelang tangannya? Boleh Mbak disebutkan tanggal lahir sama alamatnya? Tanggal lahir 14 Oktober 2002, alamat Sleman, Yogyakarta. Baik, berarti sudah benar semua ya Mbak ya? Ya. Jadi, kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan pengkajian HARS. Jadi, pengkajian ini dilakukan untuk mengukur tanda kecemasan baik psikis maupun somatik. Di pengkajian ini, Mbak ada indeks-indeks penilaiannya, dan pada setiap pertanyaan itu, Mbak bisa menjawab. Komponen penilaiannya saya sebutkan dulu ya. Untuk 0 itu berarti tidak ada gejala sama sekali. 1 itu berarti ada satu gejala yang ada. Dan 2 itu berarti setengah dari gejala yang ada. Dan angka 3 itu berarti lebih dari setengah gejala. Dan yang terakhir itu adalah angka 4 berarti semua gejalanya ada. Nah, jumlah pertanyaannya ada 14 dan kira-kira waktu durasinya sekitar 15 hingga 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia Suster. Oh iya, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada Suster. Baiklah Mbak, untuk masalah privasi Mbak tenang saja. Mengenai apapun yang Mbak katakan, apapun yang Mbak rasakan, itu semua akan tetap saya jaga privasinya. Baiklah Mbak, kita mulai pertanyaannya ya. Yang pertama itu tentang perasaan ansietas. Apakah Mbak merasakan cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, dan mudah tersinggung? Nah, jawabannya itu Mbak bisa Mbak golongkan ke dalam angka, dimulai dari 0 hingga 4. Boleh Mbak berikan jawabannya? 3 Suster. Dan sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya beritahukan dulu ya Mbak. Jawaban yang berikutnya bisa Mbak langsung ke angkanya saja ya. Dan pertanyaan kedua tentang ketegangan. Apakah Mbak merasa tegang, lesu, tak bisa istirahat tenang, mudah terkejut, mudah menangis, gemetar, gelisah? 2. Ketiga, tentang ketakutan. Apakah Mbak merasakan ketakutan pada gelap, pada orang asing, ditinggalkan sendiri, pada binatang besar, pada keramaian lalu lintas, dan pada kerumunan orang banyak? 2. Keempat, apakah Mbak mengalami gangguan saat tidur, contohnya terbangun pada malam hari, tidak nyenyak, bangun dengan lesu, banyak mimpi-mimpi, mimpi buruk, dan mimpi menakutkan? 4 Suster. Yang kelima, gangguan kecerdasan. Apakah Mbak sukar konsentrasi dan daya ingat buruk? 4 Suster. Tentang perasaan depresi, apakah Mbak merasakan hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hobi, dan sering merasa sedih, bangun dini hari, perasaan berubah-ubah sepanjang hari? 1. Pertanyaan ketujuh, tentang gejala somatik atau otot. Apakah Mbak sering mengalami sakit dan nyeri di otot, merasakan kaku, kedutan otot, gigi gemerutuk, dan suara tidak stabil? 0 Suster. Yang kedelapan, tentang gejala somatik atau sensorik. Apakah Mbak mengalami tinnitus, penglihatan kabur, muka merah atau pucat, merasa lemah, perasaan ditusuk-tusuk? 1 Suster. Gejala kardiovaskuler, apakah Mbak mengalami takikardia, berdebar, nyeri di dada, denyut nadi mengeras, perasaan lesu atau lemas seperti mau pingsan, dan detak jantung menghilang atau berhenti sekejap? 0 Suster. Untuk yang ke-10, gejala respiratori. Apakah Mbak merasakan rasa tertekan atau sempit di dada, perasaan tercekik atau sering menarik napas, dan napas pendek terasa sesak? 1 Suster. Gejala gastrointestinal. Apakah Mbak sulit menelan, perut melilit, gangguan pencernaan, nyeri sebelum dan sesudah makan, perasaan terbakar di perut,
rasa penuh atau kembung, mual, muntah, buang air besar lembek, kehilangan berat badan, sukar buang air besar atau konstipasi. 1 suster. Selanjutnya yang ke-12, apakah Mbak mengalami gejala urogenital seperti sering buang air kecil, tidak dapat menahan air seni, amenorrhoe, menjadi dingin atau frigid, ejakulasi, ereksi hilang, dan hipotensi? 1 suster. Yang ke-13, gejala otonom, mulut kering, muka merah, mudah berkeringat, pusing, sakit kepala, dan bulu-bulu berdiri. 1 suster. Dan untuk yang pertanyaan terakhir ya Mbak, yaitu nomor 14, tentang tingkah laku pada wawancara. Apakah Mbak merasakan gelisah, tidak tenang, jari gemetar, kerut kening, muka tenang, tonus otot meningkat, napas pendek dan cepat, muka memerah? 2 suster. Baik Mbak, pengkajiannya sudah selesai ya. Jumlah skor Mbak itu berjumlah 23. Jadi, saya ada juga skor indeks penilaian untuk mengetahui tingkat kecemasan seseorang. Dan di bawah angka 14 itu tidak ada kecemasan, 15 sampai 20 kecemasan ringan, 21 sampai 27 itu kecemasan sedang, 28 sampai 41 itu kecemasan yang berat, sedangkan 42 sampai 56 itu kecemasan yang sangat berat sekali. Nah, jadi untuk skor Mbak itu 23, termasuk ke dalam kecemasan sedang ya Mbak ya. Ya. Jadi Mbak, untuk mengatasi kecemasan, kita ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu meluangkan waktu untuk kita sendiri, dan Mbak itu berbicara kepada orang yang Mbak percaya. Itu juga bisa mengurangi kecemasan kita. Nah, untuk besok, saya akan datang ke sini lagi ya Mbak. Saya akan melakukan terapi untuk menangani perasaan cemas Mbak ya. Iya. Oh iya Mbak, sebelum saya pamit keluar, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada suster. Tidak ada ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu untuk melakukan pengkajian ini. Saya pamit keluar dulu. Assalamualaikum.